Malam-malam Ya, selamat malam di semua. Kembali di lebih dalam lagi sama aku dan Pastor Robert. Kali ini kita akan bahas tentang khotbah Pastor Robert hari Minggu lalu. Ya, ya, Love with No Strings Attached atau bahasa Indonesia sebenarnya bukan itu sih. ya, Cinta tanpa pamrih gitu lah ya. ya Unconditional love. kita ya ya Cuma ya judul ya judul ya gimmicknya itu gini, gini. Love with No Bor, Strings Attached. aha, aha. Jadi Bor, yang mau nanti Pastor Robert jelasin sedikit akan ya. share Oke sedikit. ya, share Nah, terus sedikit yang mau ya. bertanya bisa di kolom chat box kita, question box. Jadi Hmm, jangan di kolom hmm, chatting ya, jangan di kolom komen nanti kegulung. Ya, terus hmm, kalau yang belum nyimak atau mau nyimak khotbah lengkap bisa mampir YouTube channel kami di New Wine International Church jadi judulnya tadi Love with No Strings Attached di seri bulan ini ya Pastor Robert, Love Actually, sermon series kita sepanjang Februari bahas tentang pengelolaan atau stewardship of love, karena love banyak aspek. Dan hari Minggu kemarin Pastor Robert khusus membahas tentang familial love, storge, tapi ya, banyak unsur asmara karena somehow nanti kita ngobrol juga ke depan. Sorge ini atau stone di keluarga kita tentukan pertama dari asmara antara suami dan istri ya. oh Kalau ya kemarin banyak betul, saksian ya, juga tentang itu. ya Jadi betul karena stone-nya sangat memang itu sangat ditentukan penting ya. saya, ya, Betul. ya, Silakan ya. Om, boleh di-share. Oke. Ya. Ya, ya, selamat malam teman-teman dimanapun ya Anda berada, saudara-saudara sekalian. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Hari Minggu kemarin saya membahas tentang kasih itu cinta tanpa pamrih sebenarnya. Itu storge, jadi antara orang tua, kasih orang tua, suami istri, kasih orang tua kepada anak, dan kasih anak kepada sesama ya. Dan 1 Korintus 13:13 mengatakan bahwa kasih itu the greatest is love, adalah yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar ialah diantaranya ialah kasih. Nah, kasih yang dibahas kemarin adalah storge, yaitu kasih orang tua dan kasih sama saudara. Memang banyak penekanan tentang asmara, karena memang itu yang sangat menentukan sekali kalau orang tuanya tidak mengasihi, eh, tidak Tidak saling terlihat mengasihi. ya, Hmm. tidak saling mengasihi, saling dingin-dinginan seperti itu, maka itu akan Hmm. berdampak besar sekali kepada perkembangan anak. Wah. Dan itu yang sangat dibahas ya kemarin. Beberapa hal yang tidak terbahas kemarin, salah satunya adalah cinta bukanlah sekedar perasaan, tetapi adalah tindakan. Nah, ini yang sangat-sangat seringkali banyak dari kita yang berpikir bahwa cinta itu hanya sekedar perasaan saja, karena namanya juga jatuh cinta dan sebagainya, ketemu orang tertarik, yang perempuan ketemu pria, pria ketemu perempuan dan sebagainya. Itu tertarik dan di situ dikatakan jatuh cinta dan sebenarnya. Tapi sebenarnya cinta bukan sekedar perasaan, tetapi ada tindakan. Tindakan artinya begini, pasangan setelah mengatakan sekian lama menikah, lalu di situ tidak merasakan cinta yang pernah mereka rasakan dulu. Sudah menjadi tawar. Karena mereka jatuh karena cinta, tapi sebenarnya tidak ada yang jatuh karena cinta sebenarnya. Kita bisa jatuh dari tempat tidur, jatuh dari bak mandi, tapi yang sebenarnya kita tumbuh mencintai seseorang. Dan memerlukan waktu. Kasih kepada seseorang ini tumbuh dari apa yang terlihat ketika mereka lakukan bagi kita atau bagi orang lain. Jadi sebenarnya buat mereka yang sudah menikah sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, maka mereka mungkin tidak merasakan seperti kayak dulu waktu awal ketemu dan sebagainya. Tetapi yang kelamaan ke belakang sampai hari ini adalah tindakan atau sebenarnya komitmen yang sudah dipegang. Komitmen untuk mengasihi. Jadi sudah bukan bergantung pada perasaan lagi. Kalau bergantung pada perasaan, kita udah mulai sama-sama tua, sama-sama keriput, sama-sama tidak jalan juga susah mungkin ya. Tapi saya kira yang terjadi adalah komitmen. Jadi saya percaya bahwa cinta itu adalah bertumbuh ya, yang harusnya bertumbuh. Saya sangat terkesan sekali dengan kesaksiannya Pastor L. Dia mengatakan bahwa bagaimana kira-kira
sampai seminggu sebelum menikah dia itu nggak yakin bahwa bahwa calon istrinya, sorry, 7 Jodohnya. jam sebelumnya, sampai Iya, 7 iya. jam sebelumnya katanya dia nggak yakin bahwa itu, Jodohnya. maksudnya bukan nggak yakin dalam arti apa ya, tapi dia udah tenang-tenangnya, tetapi bukan sesuatu biasa kan kalau orang mau menikah, aduh pandangan matanya penuh dengan kayaknya hati-hati gitu ya. Takut. Tapi dia enggak, begitu Hmm. setelah dia diberkatin, Hmm. baru ya mungkin ada ketakutan, ada faktor khawatir dan Ya, sebagainya. Setelah dia diberkati, dia merasa this is the blessing from the Lord, baru di situ dia berkata, ini yakin. adalah jodoh saya, Jodoh yakin. saya dari Tuhan. Ya, jodoh saya dari Tuhan. Nah, dan saya kira ini ada sesuatu yang penting yang buat dipelajari juga, bahwa banyak orang yang baru 3 hari atau 3 minggu atau 3 bulan ketemu langsung menikah gitu. Langsung menikah tanpa menyadari, tanpa tahu bahwa are you sure? Karena kan seumur Ya, hidup akan hidup sama-sama. Kita nggak ya. bicara ya 3 bulan kemudian mundur lagi karena karena nggak cinta. Lebih baik jangan menikah kalau seperti demikian. Betul. Daripada menikah lalu bercerai. Ya, Ya, kalau nggak ya. menikah itu lebih baik gitu. Misalnya sebelum pernikahan ada break begitu ya. Saya kira itu lebih baik setelah berpikir ulang dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi begitu sudah menikah, maka itu adalah sebuah tindakan yang harus kita ambil dan kita harus pegang, yaitu komitmen sampai seumur hidup gitu. Satu kata-kata yang bagus yang saya quote kemarin adalah don't fall in love, but grow in love. Everything that falls gets broken, everything that grows gets stronger. Ya, yang bertumbuh tuh makin kuat gitu, makin kuat. Jadi kalau terjemahan bebas, jangan hanya jatuh cinta ya, tapi bertumbuhlah dalam Ya, kasih. bertumbuhlah Semua yang dalam kasih. jatuh rusak, tapi semua yang bertumbuh tambah kuat. Wah, Ya, keren. ya. Kalau kita hanya berdasarkan feeling, coba lihat bagaimana Naksir-naksiran waktu, doang ya. ya kita lihat, kita bicara ukurannya Tuhan Yesus lah waktu dia mau disalib lah ya. Dia mau waktu suatu ketika dia pergi ke Taman Getsemani, dia berdoa, lalu kemudian kan kita menuliskan keringatnya bercampur seperti darah, kita keluar seperti darah kan dikatakan begitu. Artinya orang dalam keadaan stres, dalam keadaan takut, dalam keadaan gelisah dan sebagainya. Dan dikatakan di situ salah satu ayat mengatakan bahwa malaikat Tuhan sudah siap, gitu kan? Malaikat untuk diperintahkan untuk kalau memang ini untuk membatalkan itu semua, malaikat Tuhan siap membela Yesus. Tapi Yesus berkata, tidak, bukan kehendakku tetapi kehendak Bapa. Aku ingin menggenapi kehendak Bapa di surga. Nah, itu dia udah tindakan, itu adalah komitmen dia kepada rencana Tuhan semula. Jadi demikian. Nah, kalau dia cuma hanya bergantung dengan perasaan, wah larilah dia, gagal lah, nggak jadilah. Penyaliban tersebut, aduh nggak enak, bakalan disalib. Ya namanya tangan ya, dikasih paku gitu kan. Kita luka aja udah aduh-aduh. Ya kita kebeset aja udah sakit. Ini pasak, ditaruh di tangan dan di kaki. Lalu udah begitu perutnya, sisinya ditusuk sama tombak, kepalanya dipakai duri. Kalau kita bicara tentang secara manusia, nggak akan tahan lah semuanya. Tapi tetap Yesus yang menjadi teladan kita, contoh kita, bahwa cinta dia melakukan segala sesuatu. Ya, cinta yang bertindak. Karena dia cinta sama kita. Cinta yang bertindak. Demikian ya. Nah, jadi demikian bahwa love grows gitu, bertumbuh ya. Semakin bertumbuh. Nah, lalu kemudian bahas tentang unconditional and conditional love. Cinta tanpa syarat dan cinta yang bersyarat. Ya, cinta yang tanpa syarat adalah ketika orang tua menerima, mencintai dan menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak mereka, bahkan saat mereka berbuat kesalahan atau gagal memenuhi harapan orang tua. Itu adalah bentuk cinta tanpa pamrih. Ya, orang tua mencintai anak-anak mereka apa adanya walaupun apa yang terjadi. Saya kasih ilustrasi bagaimana ada seorang teman kami, jemaat ya, di LA yang anaknya waktu dilahirkan dalam keadaan prematur, lalu kemudian kecil sekali karena ibunya terkena tekanan darah tinggi pada waktu melahirkan, dan itu mengakibatkan anaknya itu, dan dokter sudah bilang kadang bahwa anak ini tidak normal waktu tubuhnya. Waktu saya datang ke rumah sakit mendoakan, dan saya katakan benar nih mau
diangkat, mau dipiara gitu terus. Dia katakan, ya ini anak saya cinta dia dan sebagainya. Lalu kami mendoakan, dan sekarang anak itu bertumbuh dengan autis, usianya sudah 17 tahun, dan saya salut sekali dengan ibunya ini, karena dia selama 17 tahun dan sampai hari ini, dia bawa anak itu di Amerika, tinggal di Amerika, dan anak itu tidak bisa ketemu banyak orang terberisik. Kalau dia dengar berisik, lalu dia bisa jerit-jerit. Bayangkan laki tinggi, ya. Kalau kita nggak melihat autisnya, dia ganteng, ya. Dan wah, tapi begitu dia mulai ngomong, bergerak, kelihatan langsung demikian. Yang luar biasa adalah ibunya. Dia terus dibilang, saya cinta dengan anak ini. Itu adalah unconditional love dari orang tua kepada anak. Ya, pada anak, walaupun apa yang terjadi, walaupun apa yang dialami. Ya, sebenarnya kita melihat gambaran 1 Yohanes 3 ayat 1 ini adalah cintanya Tuhan sebenarnya kepada kita. Ya, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Tuhan. Iya. Nah, lihat, bayangkan Tuhan begitu, the Father has lavished on us great love gitu. Walaupun kita mungkin di mata dia autis kali ya. Betul kan? Autis banyak. Istilahnya suka-suka kita sendiri kan. Suka, kebanyakan kan lebih banyak nurutnya daripada nurutnya. Terbatas. Iya, daripada berontaknya daripada ini. Iya, jadi benar, penuh pemberontak. Iya, banyak berontaknya. Mungkin buat Tuhan ini mesti sebagai anak yang normal ya taat. Betul. Lalu kemudian baik gitu ya. Nah, lihat betapa besarnya Tuhan ini kan. Nah, ini adalah unconditional love yang orang tua berikan kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita melihat sebagai sebagai anak kepada orang tua, lalu kepada suami istri, orang tua papa mama, kita harus tahu bahwa cintanya orang tua kepada kita itu adalah unconditional. Dia terima sebagaimana apa adanya. Kita jadi anak pintar ya puji Tuhan, kita jadi anak yang kurang pintar juga puji Tuhan, ya. Dia mendorong, dia mendisiplin, melakukan hal yang terbaik buat anak-anaknya, seperti demikian, ya. Nah, itu adalah the power of parental love, kekuatan cinta daripada orang tua, ya. Cinta orang tua ditandai dengan kehangatan, kasih sayang, perhatian, kenyamanan, dukungan, dan penerimaan. Cinta orang tua dapat dirasakan ketika mereka memeluk, memuji, atau mengatakan hal-hal yang baik kepada anak-anak mereka, ataupun ketika mereka marah kepada anak-anak, mereka menegur anak-anaknya karena memang anak-anaknya mungkin nakal, sudah berkali-kali dikatakan jangan melakukan tapi masih melakukan, sehingga orang tuanya terpaksa harus lebih keras ngomongnya agar bisa berharap merubah sedemikian. Tapi di dalam segala hal tetap orang tua mencintai anak-anaknya. Teguran pun juga kasih ya. Love driven, not hate driven. Ya, karena kalau love driven itu adalah kasih, dia kepengen yang terbaik, karena terus terang ya orang tua kan hidupnya lebih lama daripada anaknya ya. Jadi orang tua sudah melihat ke depan, yang sudah mengalami ke depannya daripada anak ini belum melihat ke depannya. Memang terkadang banyak kekhawatiran yang orang tua alami atau mengalami kekhawatiran bahwa anaknya nanti takut begini, takut begitu, jangan pulang malam, nanti begini dan sebagainya. Tapi tetap itu adalah out of driven by love, ya, driven by love ya. Nah, figur orang tua ini adalah sangat penting bagi anak-anaknya. Ya, kalau ketika orang tua menolak, pengaruh cinta atau penolakan orang tua berpengaruh 26% dari perkembangan psikologis anak-anak, dan 21% dari perkembangan psikologis orang dewasa. Bayangkan, berarti 1/5 ya, 1/5 perkembangan. Gede itu pengaruhnya. Besar sekali. Karena ketika orang tua mengasihi, dia mendukung, dia mendorong, dia atau menerima anaknya, jika anaknya bisa melakukan hal-hal yang terbaik, ya aduh papa mama nggak sanggup membiayai, tapi mereka usahakan untuk bisa membiayai, maka I have to study hard, I have to work hard agar bisa menyenangkan atau at least mengembalikan kasih orang tua, yaitu dengan
belajar dan sekolah, kuliah, jadi yang terbaik. Ya nggak usah yang terbaik lah. Pokoknya dia bisa lulus dengan baik. Seperti demikian. Nah, ternyata bukan cuma itu saja, tetapi pengaruh orang tua dalam keberhasilan hidup anak itu ternyata banyak. Nah, ini adalah sebuah studi, dan ketika melihat studi ini adalah sebuah pengalaman dan artinya sudah diambil contoh surveinya, diteliti lah sama mereka ya. Walaupun kita percaya the power of prayer, tetapi juga kita harus melihat the power of reality yang terjadi selama dipelajari ini. Nah, Harvard University melakukan studi walaupun ini sudah lama, tetapi hasilnya masih sampai hari ini itu masih tetap berpengaruh. Demikian. Ya. Nah, yang pertama mempengaruhi orang tua dalam hidup anak adalah sukses dalam hidup. Ya, cinta orang tua sangat penting dalam kesuksesan hidup anak. Ya, dikatakan bahwa salah satu surveinya termasuk John F. Kennedy, kesehatan fisik, emosional setiap peserta dicatat dan keberhasilan mereka dan kekurangan mereka dianalisis. Para peneliti mencapai kesimpulan bahwa kehidupan yang bahagia dan sukses masa kecil adalah berakar pada hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Perasaan penerimaan, pengasuhan cinta orang tua menjadi salah satu indikasi terbaik dalam kesuksesan, kebahagiaan, dan kepuasan hidup di masa depan orang dewasa. Oke. Nah, itu yang pertama ya, kesuksesan. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang, aduh kok saya begini-begini terus, coba mungkin kita ngecek dulu bagaimana hubungan kita dengan orang tua dan sebagainya. Ya, kita harus melihat, tidak bisa menyalahkan orang tua, ya. Tetapi yang penting adalah this is your life sekarang ini, ya. Kita yang menangani ini semuanya, ya. Suksesan ya. Lalu yang kedua mempengaruhi kesehatan fisik juga. Kesehatan fisik. Ya, para peneliti menemukan bahwa mereka yang tidak mengalami cinta orang tua lebih dari 2 kali lipat kemungkinan terkena penyakit fisik. Ya, 35 tahun kemudian nih, ini bicara tentang termasuk penyakit ya ke depan, arteri koroner, hipertensi, luka pada usus 12 jari, dan alkoholisme. Wow. Ya, jadi pengaruhnya cukup besar. Yang ketiga adalah ya tentang harga diri. Nah, harga diri ini anak-anak yang tumbuh dengan dicintai dan diterima oleh orang tua mereka cenderung memiliki harga diri yang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka yang merasa ditolak sebagai anak mengembangkan harga diri yang rendah. Pandangan mereka tentang diri mereka mencerminkan pandangan orang tua mereka. Kurangnya kasih dan penerimaan orang tua membuat mereka merasa tidak dicintai dan tidak layak. Seperti demikian. Wow. Ya, dukungan orang tua kepada anak sehingga dia bisa mempunyai self-confident. Artinya confident ini ketika di sekolah, dia tidak minder, dia tidak takut, tapi dia bisa belajar dengan baik, dia kecerdasannya muncul dan sebagainya. Yang keempat adalah sosial. Anak-anak yang merasa dicintai dan diterima oleh orang tuanya cenderung lebih mudah bergaul. Orang tua dan anak-anak mengembangkan orientasi perilaku sosial mereka melalui interaksi yang berulang, akrab, dan ini terbawa dalam interaksi sampai kepada persahabatan antara teman sebaya nih. Jadi bisa kelihatan orang tuanya benar, baik, dan sebagainya mendukung. Lalu sosial interaktif daripada anak ini berjalan sangat baik. Ya, pertemanan lah di sekolah dan di sekitarnya. Lalu yang kelima mempengaruhi juga dari sisi akademis. Sisi akademis lebih tinggi, kebanyakan anak-anak yang merasa dicintai dan diterima. Kebanyakan ya. Ya, yang pengaruhi. Emosional juga emosi. Anak dengan orang tua yang menerima penuh kasih cenderung memiliki pengaturan emosi yang lebih baik. Pengendalian emosi yang lebih baik. Lalu yang ketujuh adalah kesehatan mental. Orang dewasa yang tumbuh dengan cinta orang tua memiliki penyesuaian psikologis yang lebih baik. Selama 45 tahun dan hampir 2000 studi, data yang dianalisis lintas budaya menunjukkan anak-anak yang mengalami kurangnya cinta, pengasuhan memungkinkan menderita ketidaksesuaian psikologis. Ya, cenderung memiliki banyak masalah. Mereka yang tumbuh dengan perasaan ditolak lebih mengembangkan depresi, penyalahgunaan drug, dan kemudian masalah terkait mental lainnya. Cenderung memiliki lebih banyak masalah perilaku, gangguan perilaku, dan kenakalan, dan sebagainya. Ternyata berpengaruh dengan mentalnya juga. Kalau kita lihat berapa banyak orang-orang, ya kalau di Amerika itu orang kalau melihat orang hitam, itu udah kebanyakan karena mereka yang pertama tumbuh di lingkungan orang hitam,
istilahnya ghetto, orang yang di Amerika tuh tempat tinggal orang hitam tuh kebanyakan low class. Low class dan Kriminal ya. kriminalnya banyak sekali dan juga di sana anak yang tidak punya orang tua tuh cukup banyak ternyata. Sehingga waktu anaknya lahir papanya sudah pergi, lalu mamanya tidak mampu, jadi anak ini diserahkan ke yatim piatu, orphanage gitu ya. Nah, anak ini dari satu orphanage ke orphanage lain pindah karena dia berontak, dia marah dan sebagainya, dia tidak tahu bagaimana cara. Nah, semuanya ini karena tidak mempunyai dukungan cinta daripada kedua orang tua. Ya, walaupun memang cukup berat ketika seseorang, misalnya anaknya kan nggak bersalah, orang tuanya bercerai. Nah, justru di situ kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mendukung orang-orang yang anak-anak yang lahir di dalam perceraian. Kita harus bisa mengerti bagaimana cinta kasih orang tua kepada anak itu, sehingga anak itu bisa bertumbuh dan dia nggak minder dan sebagainya. Karena sekarang ini kan banyak sekali perceraian di Indonesia juga, dan anak yang tumbuh dengan single parent seperti demikian. Betul, broken home. Nah, broken home jadinya, ya dan sebagainya. Kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus bisa mengerti akan hal demikian dan bisa melayani mereka, mendukung mereka dan sebagainya. Nah, di antara 7 hal itu adalah akibat cinta dan kasih. Nah, kemarin ada yang lupa saya ini kan bahwa saya saksikan bagaimana pertemuan saya dan istri gitu ya. Pertemuan saya dan istri. Nah, memang tidak semua seperti demikian. Mungkin saya one of a kind lah. One of a kind salah satu yang mungkin jarang sekali terjadi, tetapi yaitu terjadi, yaitu bagaimana saya pernah sebelum ketemu dengan tante pernah dapat sebuah, entah itu penglihatan, entah itu mimpi, entah itu apa, pokoknya saya melihat ada seorang wanita mukanya agak bukan sawo matang, jadi agak gelap gitu ya, bukan hitam gitu ya, agak sawo matang, terus kemudian suka tersenyum, matanya besar, rambutnya panjang, lurus, demikian. Saya berpikir ini orang Hawaii, karena tipikal orang Hawaii. Gitu. Orang Hawaii Indonesia. Nah, ternyata begitu saya tahun 1986 ke Indonesia pelayanan, jadi dari Kanada ke Indonesia pelayanan, lalu kemudian saya bertemu dan akhirnya end up-nya bisa tinggal di rumahnya gitu, karena kebetulan saya kenal kakaknya, tinggal di rumahnya, dan ketika saya tinggal di rumahnya saya mulai ketemu lalu mulai ngobrol, terjadi pembicaraan, ngobrol kan makin lama makin nyatu gitu ngomong, karena sama-sama suka musik dan ngobrol makin tertarik, lalu kemudian saya ketemu mamanya beberapa hari kemudian. Saya bilang, tante, saya suka sama Lea, boleh nggak saya minta Lea sebagai menjadi pasangan saya? Wah, kalau sekarang mungkin jarang kali gitu ya. Tembak langsung. Berani amat ini anak gitu maksudnya. Lu mau kasih apa anak gua? Kalau sekarang kan saya mungkin bisa begitu kali ya. Tapi malah mamanya berkata, oh iya, saya memang mendoakan agar anak saya bisa ketemu hamba Tuhan. Demikian. Hamba Tuhan dan sebagainya. Jadi saya bersyukur sekali. Sebenarnya mulai itu lalu baru kami bertemu intens pacaran, tapi pacarannya nggak seperti anak-anak sekarang yang dua-duaan dan sebagainya. Kita masih rame-rame. Lalu saya kembali ke Toronto, lalu kami tulis-tulisan surat, belum ada WhatsApp, belum ada telepon ini, belum ada fax juga. Waktu itu pokoknya masih primitif lah, masih tulis tangan. Jadi saya tulis surat apa yang saya rasa, saya tulis, lalu dia membalasnya dengan apa yang dia rasa. Jadi sehingga suratnya itu terus nyampe begitu. Ya, nah setelah itu baru kira-kira bulan Maret saya kembali ke Indonesia. Lalu bulan Juni tahun 87 kami tunangan dan saya pelayanan di Indonesia. Terus 88 Januari kami menikah, demikian. Nah, itu yang saya bisa rasakan, love grows setelah kita justru tunangan, itu makin bertumbuh, ternyata, oh dia cinta Tuhan, dia juga lihat saya, walaupun dia luar negeri, walaupun dikatakan kayak Satria bergitar gitu ya, karena saya dulu main gitar gitu, ya, tapi akhirnya cinta itu bertumbuh, dan
Dan yang luar biasanya adalah ketika dia main piano, saya duduk sebelahnya, itu muncul kata-kata tuh, kata-kata lagu. Jadi Wow, kita membuat lagu. Nah, saya bersyukur produktif. bahwa ya aktif. Eh, jadi saya bersyukur bahwa pengalaman yang saya alami itu mungkin nggak terlalu banyak orang mengalami, tetapi buat kami itu is valid karena orang lain. Saya tidak berkata bahwa ini satu-satunya, enggak. Ada banyak. Tuhan kan kreatif Cara. ya. Kita juga ya, dia kan nggak cuma begitu aja, tapi banyak hal, banyak cara yang dilakukan ini. Nah, untuk kami akhirnya sampai fast forward 35 tahun pernikahan, kami bersyukur. Saya bersyukur sekali dalam keadaan, apalagi selama 5 tahun terakhir ini, bagaimana ketika saya sakit ketika divonis kanker, lalu kemudian pengobatan dan sebagainya. Wah, hidup kami berubah, khususnya istri saya seperti roller coaster lah. Roller coaster sih memang waktu di tingginya kita enak bisa ngelihat jauh, tapi begitu turun ke bawah itu kan ngeri gitu kan. Ngeri, ketakutan, jatuh gimana, apa nanti Tuhan nggak jawab atau gimana, kita nggak punya uang untuk pengobatan. Lalu kan namanya kanker gitu kan, kanker kan begitu mematikan. 4 tahun selesai, artinya 4 tahun kelar, tiba-tiba relapse, kanker saya kembali lagi di tempat yang lain. Wah, deg-degan lagi, ya. Lalu bagaimana? Lalu saya sampai tanya ke dokter, kenapa bisa begini? Ini udah 4 tahun, dokternya juga heran. Dia bilang, udah 4 tahun clear, kok bisa kembali lagi? Nah, dokternya berkata, biasanya yang terjadi itu ketika 1 tahun, 2 tahun, itu balik. Itu biasa, banyak. Tapi ini udah 4 tahun clear. Saya bilang, apa karena gaya hidup, dok? Dia bilang, no, bukan. Apa karena COVID? Atau karena vaksin? Dokter bilang, I don't know. Dia nggak tahu. Jadi ya udah kita hadapin, tahu nggak tahu penyebabnya kan kita mesti obatin tuh. Akhirnya berobat dan ternyata setelah dibiopsi ternyata low grade, jadi termasuk jinak lah atau enggak, iya low grade lah ya, masih awal, stage-nya masih awal. Jadi terus diobatin, di imunoterapi namanya. Jadi bukan kemoterapi tapi imunoterapi, dan akhirnya setelah 4 kali berjalan, 4 kali, boleh di Singapura, boleh di Indonesia, akhirnya 2 kali di Indonesia. Ternyata begitu saya kembali ke sana, cek hasilnya bagus dan clear begitu ya. Tapi saya berhadapan dengan batu dalam empedu, dan itu udah kayak roller coaster lagi. Tiba-tiba saya sakit, tiba-tiba dan sebagainya, dan ngantuk terus karena dehidrasi. Karena saya lagi puasa, mau PET scan dan sebagainya, sampai waduh, begitu dokter berkata jangan biarkan dia tidur, sedangkan saya untuk buka mata aja setengah mati, susah banget. Nah, sampai istri saya dan anak saya tuh udah, tante sama Keisha udah panik begitu. Pokoknya, Daddy jangan tidur, Daddy jangan tidur, jangan tidur. Jadi saya paksa, nggak bisa tidur. Cuma 5 menit, 20 menit kemudian baru bangun. Waduh, seperti demikian. Nah, akhirnya setelah begitu, benar-benar roller coaster itu di Singapura. Kalau dibawa ke rumah sakit, saya nggak akan keluar lagi. Karena itu harus diperiksa dari nol lagi deh, dari awal. Tapi di situ kita berdoa, Tuhan kirimkan malaikat ya Tuhan. Ternyata muncul, ada teman kita datang. Ada teman yang memang tadinya mau janji ketemuan di situ, karena dia juga sakit kansernya, relapse lagi. Ternyata suaminya ini punya kenalan banyak, akhirnya ada suster untuk menginfuse saya, IV. Jadi diinfus. Saya dikasih infus, dan ternyata saya segera setelah itu, kemudian Keisha dan istri saya ngambil keputusan pulang ke Jakarta. Akhirnya besokannya. Pulang ke Jakarta, dan kemudian begitu sampai di Jakarta langsung dibawa mobil masuk ke rumah sakit langsung emergency langsung sore malamnya ditindak, diambil, ternyata batunya ada 4 di dalam saluran empedu, dan kemudian dicek lagi ada 5 di empedunya. Nah, saya baru tahu juga bahwa pengobatan itu sangat parah, ERCP, karena dia masukin alat dari endoskopi, jadi dari mulut, dimasukin ke dalam, diambil. Bayangkan, itu kan benda-benda tajam ya. Kalau tidak hati-hati melukai, wah itu kan masuk ke dalam, melewati itu.
dan Tuhan baik. Tuhan baik dan Tuhan akhirnya berjalan dengan baik. Lalu kemudian dikatakan, wah nggak bisa, harus diteruskan lagi. Setelah saya istirahat 1 hari, diteruskan lagi, diambil kantong empedunya. Nah, setelah kantong empedu diambil, operasi berjalan dengan baik, walaupun lama, lebih lama dari seharusnya, tapi berjalan dengan baik. Beberapa hari kemudian saya bisa, besokannya saya pulang ke rumah, dan sekarang saya sudah pulih. Nah, hidup yang macam roller coaster itu adalah membuktikan bagaimana saya berkata, Tuhan, saya punya istri dan anak yang begitu baik, yang setia, yang begitu dalam keadaan suka dan duka, kebanyakan dukanya mungkinnya dalam arti kata susahnya gitu ya, kayak roller coaster, tapi mereka tetap setia mendampingi saya. Dan itu yang saya bilang, Tuhan terima kasih. Nggak ada orang yang lebih baik daripada yang Tuhan berikan sendiri kepada saya. Keluarga ya, family love. Keluarga, family, ya, family dan Pastor L langsung mengatakan harus cerita. Lalu mulai cerita di IG, masuk Facebook ya, karena memang dari awalnya kan saya cerita tentang doa, minta dukungan doa dan sebagainya. Dan yang luar biasanya adalah saya ketemu dengan pendoa berkata, begitu dengar lihat saya seperti demikian, langsung mereka gerakin pendoa nggak tahu dari mana. Pendoa berdoa terus, orang buat sakit, pas pendoa, sama dahsyat amat ini. Ternyata digerakkan pendoa. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih. Kenapa? Maksudnya prosesnya itu berjalan dengan baik. Dari sisi pemulihan tubuhnya cepat, juga pembiayaan juga tercukupi dan semuanya bagus. Saya bilang, wah Tuhan, ini luar biasa. Tadi saya ketemu teman saya, hamba Tuhan dari Belanda, cerita, dia bilang, it was miracle. Dia bilang, miracle. Dia bilang gitu. Saya bilang, I don't know, tetapi God is good. Pokoknya, benar-benar Tuhan adalah baik. Nah, kembali lagi tentang cinta ini. Kita baru merasakan cinta itu luar biasa. Cinta orang tua kepada anak, kepada suami istri, ketika kita sedang berada dalam hidup yang roller coaster seperti demikian. Dan saya berharap ini menjadi kekuatan ya buat kita sekalian, saudara sekalian, ketika menikah mempunyai pasangan yang dari Tuhan, lalu kemudian cinta itu bertumbuh dan sebagainya. Lalu kemarin ya itu dulu kali ya, nanti baru belakangan saya terusin kali ya. Betul. Ada kemarin Pastor Robert juga bagiin 3 hal tentang bagaimana mengasihi keluargamu secara unconditional ya. Jadi ada 3. Pertama tentunya pray for the best buat semua. Terus saling mengampuni udah pasti. Terus percaya. Saling percaya satu sama lain. Jadi kadang mungkin nggak nangkep mungkin nggak terima caranya, mungkin nggak sesuai, tapi nangkep hatinya lah, itu kan percaya namanya ya. Dan itu penting tuh. Dan terakhir, teach them values mengajarkan nilai. Dan itu 4 hal juga yang bisa dilihat lengkap ya di YouTube kami. So kita ngobrol-ngobrol ini lebih dalam lagi nih tentang tema kemarin. Sebelum kita tanya jawab nih, ada berapa pertanyaan, ada 2 lah paling nggak. Aku mau kasih impresi aja yang aku dapat itu dari dengar khotbah. Om juga ceritain tentang pertemuan sama tante dan segala macam. Nampaknya eros nih yang dibangun gitu ya dalam pernikahan nih, yang tentunya dimampukan untuk mengasihi secara benar-benar semestinya. Saya bilang semestinya ya, nggak berlebihan ya. Dia itu dimampukan oleh agape, unconditional love yang dari Tuhan kepada kita, dan itu mampukan erosnya juga sehat, karena eros itu mengandung egois juga dia. Dia kan mengandung tadi yang cuma perasaan, ada hawa nafsunya sedikit, dan makanya campur-campur. Dan erosnya ini, pas Om cerita tentang pertemuan sama tante, aku benar-benar menyadari bahwa ketika suami istri saling mengasihi secara proper gitu ya, secara tepat dengan unconditional love satu sama lain, ini akan berpengaruh juga kepada anak-anak yang dilahirkan ya. Anak-anak juga akan bertumbuh besar dalam storge yang baik, memiliki familial love yang baik, karena mereka melihat betapa ayah ibunya saling mengasihi, dan itu akan berpengaruh banget ke kehidupan mereka di kedepannya, dan menentukan tone di keluarga itu ya. How they love each other itu akan sangat ditentukan dari, khususnya pertama ketika suami istri ini saling mengasihi, dan itu jadi satu cinta yang berkembang ya, bertumbuh ya namanya ya, grow. Dari cuman eros bertumbuh jadi storge. Karena ketika eros kan ada unsur naksir ya, ketika mungkin udah berubah bentuk gitu dalam tanda kutip ya, berubah bentuk, makin umur, terus hidup juga makin sulit, bukan makin gampang kan gitu ya. Tapi
karena grow si Eros bisa bertumbuh jadi storge, dan bahkan itu yang menguatkan tadi satu keluarga bisa saling support dengan kesaksian Om ya. Ya, Karena aku ya, percaya somehow, karena kita ngebahas ini kan 4 jenis kasih kan sepanjang bulan ya, ini. betul. Aku percaya bentuknya kayak riak air gitu Om. Kalau kita sentuh gini dia akan membesar gitu ya. Pertama, anak lahir dari dua orang tua yang saling mengasihi secara eros tentunya, Ya, ya romance, ada romansa kudus di situ. Lahirlah anak akan keluar pertama kali lahir di tengah keluarga yang saling mengasihi. Jadi akan berkembang jadi storge. Itu cinta pertamanya dia sebenarnya kasih pertama anak kepada orang tua justru yang mereka develop ya ketika mereka ya, lahir. Sepanjang mereka dibesarkan di rumah, baru membesar dia lingkupnya ketika dia mulai sekolah, ya, kuliah, lingkupnya ya, baru ada namanya friendship, baru ya, ada pertemanan yang di ya, luar circle keluarganya. Itu filia tuh. Baru nanti di tengah perjalanan entah di kuliah atau dia udah kerja, dia akan bertemu dengan pasangan hidupnya. Ya, itu akan dia membina eros lagi dan bangun satu keluarga lagi, diulang lagi dari nol. Tek, dia nampaknya emang yang paling benar tuh kayak bertahap membesar gitu, bertahap ya, lingkupnya semakin luas, dan ini sangat berpengaruh dari kasih satu sama lain dari suami istri ya, yang benar-benar menikah dalam Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga melayani. Saya rasa Om Tante kan juga pasangan yang melayani ya, dan ini harusnya jadi inspirasi juga ya, banyak ya, bahwa itu akan betul. sangat Ya, berpengaruh ya, kepada kasih yang anak-anak ya, terima dan how they love ya, nanti betul. orang-orang yang lain. Ya. Ya, jadi pusat-pusat dalam hidup kami ya Yesus lah ya. Dalam pelayanan melayani Tuhan, setia. Dan saya ingat ketika kami mau menikah pun saya masih pelayanan ke daerah, ke Jawa Tengah sendirian, dan masuk ke desa-desa, ke tempat-tempat di mana mungkin sekarang hamba Tuhan nggak mau kali masuk, yang kita naik motor, yang debuan dan sebagainya. Dan itu yang saya alami gitu, demikian. Dan justru dengan demikian karena kita melayani Tuhan, Tuhan tahu semua, Tuhan tahu, dan sehingga ketika kan firman Tuhan bilang ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada kita, dan kasih karunia-Nya dicurahkan bukan cuma kepada kita aja tapi kepada keturunan kita, sehingga anak-anak itu bisa tumbuh semuanya melayani Tuhan, dan tiga-tiga ini sekarang di gereja melayani Tuhan. Saya kira itu adalah kerinduan orang tua, dan ketika semuanya terpenuhi, maka kita tidak bisa berkata, aduh Tuhan tidak baik, tidak menjawab doa saya. Tidak, itu justru menjadi sebuah ucapan syukur. Betul. Ucapan syukur bahwa saya melihat anak-anak saya semua di gereja melayani Tuhan dan sebagainya. Mereka sudah bekerja masing-masing mencari uang sendiri, tapi sama-sama ketika hari Minggu ketemu, kita melayani Tuhan bersama-sama. Dan sorenya kita bisa kumpul keluarga, kita keluar makan sama-sama. Itu yang tiap kali kita janjikan ya, janjian. Dan saya bilang, apalagi ya? saya kira God more than enough gitu. More than enough. Setuju. Ya. Dan kita mesti jadi steward yang baik ya dari kasih yang Tuhan steward yang baik, betul. Dari pernikahan, eros, romance itu ke storge, family love, dan bahkan itu membentuk anak keturunan ilahi ya, anak-anak Tuhan, anak-anak juga yang juga anak-anak Tuhan. Itu penting banget sih. Ini ada beberapa pertanyaan Om berkaitan. Oke. Kita coba jawab ya, aku coba lihat nih. Jadi ada yang bertanya tentang, ini nampak kaitan masih agak nyambung ke minggu lalu ya, romansa kudus juga walaupun dalam konteks familial. Dia bilang kalau aku coba jawab yang berkaitan sama jodoh dari Tuhan dulu, karena minggu lalu bagian aku ya. Kalau banyak halangan atau tantangan dalam hubungan dengan pacar, apakah bukan jodoh dari Tuhan? Nah, halangannya seperti apa dulu? Ya, halangan bisa jadi sebuah soal istilah kayak ujian yang harus dilalui. Atau itu jadi sebuah red flag sign dari sorga bahwa itu bukan dari Tuhan. Kita lihat dulu halangannya itu apa dulu. Ya, sesuatu yang emang istilahnya kejelekan-kejelekan dari dia yang Tuhan munculkan, misalnya emosinya atau ketidakmampuan untuk mengendalikan diri atau ketidaksiapan secara finansial, istilahnya masih manja, belum bertanggung jawab, belum kerja dan segala macam. Mungkin karena yang bertanya perempuan Om. Ya. Jadi aku lihat halangannya tergantung apa dulu. Tapi kalau halangannya sifatnya sesuatu yang bisa diupayakan, itu menjadi kayak ujian yang harus kita lalui, dan itu belum tentu langsung setiap kali sulit. Bahkan bukan dari Tuhan ya, belum tentu juga. Jadi kita harus berjuang juga, kayak Om kan berjuang juga menghadapi jarak antar negara kan. Itu kan nggak mudah. Dan juga pada
pada waktu pas awal menikah juga nggak mudah karena kita dari sederhana sekali. Betul, betul. Dan itu kan sebuah tantangan kan sebenarnya. Tantangan Sebuah, ya, ya. apakah artinya bukan jodoh? Ya belum tentu. Itu Belum sebuah tentu ujian ya, ya yang ujian. kita Ya mampu lalui. jarak juga pada waktu kita masih belum menikah ya. Benar. Ya, dan itu mesti dipandang secara tepat sih. Jangan dikit-dikit tiap ada tantangan, tiap ada ujian dipikir wah ini bukan jodoh. Ya nggak gitu juga bentuknya. Betul, betul, Nah betul. ini dia juga yang bertanya berkaitan sama si Storge ya, Ya, membahas bagaimana menghadapi ortu yang tidak mengizinkan anaknya menikah karena posesif. Bagaimana caranya supaya supaya tidak tidak durhaka, dia durhaka. bertanya gitu. Wah, Gimana tuh? posesif Alasannya ya. mesti jelas Alasannya dulu ya, jelas maksudnya. dong ya. Ya. Alasannya Restu jelas. biasanya gini, menurut Om sendiri, restu ini bisa tidak dikeluarkan kalau ada, maksudnya ya bisa ada kan berapa orang yang strict, oh pokoknya gue mau nyarinya yang kaya gitu. Kalau nggak kaya, gue nggak rela anak gue susah misalnya gitu ya. Adanya gitu ya. Atau Sebenarnya mesti itu sih nggak satu kuat ya kalau mesti alasannya begitu satu ya. ras atau etnis Ah, gitu-gitu, yang gitu-gitu gimana ya. menurut Om? Ya, kalau menurut saya Alasan-alasan apa yang etnis nggak ada masalah ya, sebenarnya. Tidak ada masalah di dalam keluarga besar kami itu campuran, malah campur? campurannya dengan Betul. ada orang Vietnam, ada orang Laos apa iya kalau nggak salah iya Wow, cucu keponakan tuh menikah dengan orang orang itu, mana? ya orang sana. Tete. Ya, Wow. ada yang bule, ada yang menikah dengan orang Nice. bule, campur. Jadi saya kira kita nggak ada masalah ya, Tergantung, lain ras. sebenarnya ya nggak direstui itu tergantung alasannya dulu apa gitu loh. Iya, mungkin Alasannya. alasannya dulu. Alasannya Karena kita ya harus tadi Om bilang ya, sepanjang Om bagiin firman juga kan tadi Om share juga, orang tua kan bermaksud baik, pasti bermaksud baik. Maksudnya nggak betul, mungkin mau betul. nyusahin anak atau bermaksud buruk buat Iya, anak. Jadi tadi kan dia bilang terlalu posesif. Nah itu iya. terlalu posesif mungkin menurut Om gimana? Nah, buat bagi orang-orang tua yang terlalu Ini posesif. kurang jelas posesifnya kenapa ya? Karena masa sih dia kalau anaknya udah umur 45 tahun masih dia posesif, nggak setuju juga kan. Mesti jelas dulu posesifnya kenapa. Ya, kalau posesifnya hanya karena memiliki, kan dia juga harus tahu bahwa suatu ketika anak itu juga akan menikah. Kecuali kalau dia punya panggilan yang lain ya. Believe them, yang mesti somehow believe in them juga ya. Believe in them, Belajar ya, believe in percaya. them. Mereka udah Karena cukup dewasa untuk ambil keputusan ya. ya, if you love someone, you will always believe in them. Ya, always expect the best for them. Jadi kalau saya sebagai orang tua, saya akan berkata bahwa biar kamu bisa dapat yang terbaik ya. Ya, kita sebagai anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu. Ya, nampaknya perlu dielaborate juga nih, kenapa nggak setujunya posesif, karena posesif bisa juga menurut kamu mereka posesif, menurut mereka enggak. Menurut mereka wajar kayak oh nih cowok belum kerja, dia belum bertanggung jawab, tiba-tiba udah meminta kamu aja, nggak terima. Betul. Kalau lalu kemudian dia harus punya seluruh dunia, tapi itu sih bertanggung jawab gitu. Ya, betul. Makanya. Nah, ini seperti Anastasia ini usianya berapa? Kalau usianya baru 19 tahun, ya mungkin orang tua belum bisa mengizinkan. Iya, nggak gampang juga sih kalau baru umur segitu ya, pasti kita juga deg-degan juga ya. Iya, betul, sebagai orang tua deg-degan lah. Ya pasti harus dielaborate sih kenapa nggak direstui. Ya. Dan kadang soalnya yang tadi sekali lagi yang anak berpikir bahwa orang tua posesif, bisa jadi itu sesuatu yang sangat wajar. Gini, karena mungkin karena saya udah punya anak jadi ngerti gitu. Betul. Kalau belum punya anak pasti akan susah meyakinkannya bahwa nggak gampang loh untuk dalam tanda kutip melepas anak kita untuk bertualang sendiri itu. Kalau di mata kita mereka belum siap, nampaknya emang sedikit banyak tanpa disadari orang tua akan posesif. Tapi posesif yang baik ya dalam tanda kutip ya. Ya. Bukan yang benar-benar jadi menghalangi mereka dari berkembang ya. Itu sih sangat disayangkan kalau itu yang terjadi. Makanya jelas dulu kenapanya. Ya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari yang lain nih. Apakah ada syarat atau kualifikasi untuk memberi si unconditional love ini ke sesama atau pasangan, sesama manusia atau secara asmara? Oh, ini bicara asmara kali ya, romansa ya. Gimana menurut Om si kalau menurut saya ini manusia harus dikasih pas atau setelah menikah baru unconditional atau sebelumnya? Sebelumnya juga bisa. Sebelumnya juga bisa. Kan unconditional love ya adalah melakukan sesuatu tanpa pamrih ya. Misalnya dia menolong going extra mile untuk dia, misalnya pacarnya ya. Misalnya pacarnya membutuhkan sesuatu misalnya dalam pekerjaannya, dia ada sesuatu yang dia nggak bisa kerjakan. Dan juga pacarnya menolong dia, membantu untuk dia melakukan sesuatu, membantu dia agar sehingga problemnya dia bisa
tersolusi seperti demikian. Betul. Walaupun yang laki harus juga, karena mereka kerja, sama-sama kerja tempat berbeda, juga dia juga ini tetapnya demi menolong itu, Betul. sehingga dia bisa. Karena kasih unconditional love itu akan terlihat ketika pasangan melihat pengorbanan seseorang, Betul. apa yang dia lakukan. Ya. Oh iya. Tapi Walaupun dia kadang tinggal. bisa bahaya juga, karena kalau unconditional dalam artian gini, misalnya cowoknya selingkuh berapa kali gitu sepanjang pacaran, akhirnya ceweknya ngerasa dalam hal berhutang itu. untuk mengasihi tanpa pamrih, gitu nggak maksudnya? Mengasihi tanpa Oh, syarat, iya, jadi iya. kayak, tetap yaudah saya tetap sama dia. Kalau saya sih bilang kalau udah kayak gitu sih red flag, karena saya tetap ngerasa sedikit banyak kalau dalam konteks asmara ya, kasih tanpa syarat itu baru istilahnya started wajibnya itu sebenarnya wajibnya. Kalau yang Waktu pacaran itu menikah. pilihan. Ya, Wajibnya itu setelah menikah. Menikah ya, itu benar-benar betul. tanpa syarat. Artinya kaya miskin sakit sehat susah senang, in all Ya, conditions. betul. Jadi benar-benar harus unconditional setelah menikah. Menikah. Sebelumnya itu pilihan. Misal kayak tadi Pilihan, beberapa ya, kali terpergoki tidak setia, kita nggak harus dalam tanda kutip menerima dia tanpa syarat. Itu justru harus jadi hati-hati gitu nih orang nih. Ya, red flag. Nggak Jadi beneran red sayang flag sama lu, seperti ya. jangan-jangan kan gitu. Ya, Soalnya kalau ada orang-orang ya, seperti pernah juga kita dalam pelayanan bertemu, yaitu adalah orang yang sebelum menikah orangnya suka nyeleweng, selingkuh dan sebagainya. Begitu sudah menikah ternyata nggak berubah. Karena ternyata ketika kita lihat, ketika saya telusuri, ternyata orang tuanya seperti gitu, ngajarinnya seperti gitu, kakak-kakaknya seperti demikian, value di keluarga seperti demikian, ya itu udah lebih baik jangan, tidak. Ya, jadi kalau si gitu. Unconditional love ini dalam tanda kutip nggak wajib ya, kita menikah. Betul. Kalau udah menikah udah pasti wajib lah. Itu ya. Kan emang janji kita di hadapan Tuhan, sumpah kita. Betul. Ya, saya kira betul itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, masih ada. Kita masih ada beberapa ya? 13 menitan. Oke. Bagaimana menghadapi anak atau saudara yang sangat nakal sekali dan tidak bisa dinasehati? Apakah marah dan menghukum berat, atau dimaafkan terus tapi tanpa hasil, katanya gitu. Jadi somehow unconditional love ini mereka dirasakan sebagai sesuatu yang kayak jadi jadi bumerang juga, karena dia ngerasa kayak apakah ini in vain gitu kalau kita mengasihi tanpa syarat, karena apa mesti didisiplin kah? Anak saudara misalnya, anak saudara kita lah, mungkin ponakan gitu ya kali ya. Ya, ponakan maksudnya kali gimana ya. Om, menurut Om? Nakal sekali dan tidak bisa. Saya kira nasehatin aja. Nasehatin, jangan menghukum berat-berat, karena itu ada cuma keponakan yang bisa menghukum berat adalah orang tuanya, bukan omnya. Mesti dibilang ke orang tuanya sih. Yang bilangin ke orang tuanya, atau kecuali kalau mau dibilang om galak gitu. Ya bisa disiplin secara proper ya, mestinya orang yang berhak mendisiplin secara proper ya, orang tuanya. Betul. Ya kita cuma orang bisa tuanya nasehati kalau kita kayaknya nasehati, terus tegur, tapi jangan dibiarin terus, jangan juga di-ignore ya. Karena kan suka ketika dibiarin tuh, kalau pembiaran itu bahaya, dia malah nanti jadi tambah rusak. Kita punya tugas untuk menegur, menasehati, dan juga tentunya aduin ke orang tuanya untuk secara proper mendisiplin gitu. Nampaknya itu sih. Ya. Terus ini ada lagi, bagaimana menghadapi keluarga yang tidak setuju hanya dengan alasan pendidikan saya lebih tinggi dari prianya, misalnya. Misalnya ini tentang ini restu nggak keluar karena ceweknya lebih pinter, cowoknya nih agak kurang gimana gitu. Tapi nggak setuju keluarganya ya, orang tuanya maksudnya ya, orang tuanya kali ya. Dari perempuan kayaknya nggak setuju. Saya kira mesti ada special approach ya, kalau memang benar-benar cinta ya. Karena begini, ada satu kejadian yang sampai sekarang nih masih menikah, yaitu istrinya lebih tua berapa tahun, lalu kemudian pendidikannya lebih tinggi, istrinya PhD, suaminya itu S1. Nah, tapi mereka cinta, jadi akhirnya mereka menikah, dan yang prianya ini sekolah lagi sampai dapat master gitu, dan mereka bahagia sampai sekarang. Dan yang kelihatan lebih tua suaminya sekarang malah, bukan istri. Bahkan sebenarnya istrinya yang lebih tua, usianya berbeda. Berarti bisa sebenarnya. Iya. Asal tadi benar-benar bisa. Dan dua-duanya anak Tuhan loh. Dua-duanya anak Tuhan dan pelayanan. Ya kadang soalnya kalau
pinter, patokannya tinggi-tinggian pendidikan, saya rasa jadi jadi sesuatu yang shallow banget karena maksudnya Betul. mungkin gini, dia nggak punya akses kepada pendidikan yang setinggi itu, misalnya kayak istrinya lulusan luar negeri, nah dia Ya. lulusan dalam negeri. Hmm. Lo kalau dia emang nggak punya dana Contoh itu keluarganya aja. untuk Ya. sekolahin dia ke luar negeri, Ya. ya Ya. gimana? Kita kan patokannya nggak gitu. Ya. Patokannya tapi gini, jangan sampai gini, walaupun dalam tanda kutip kayaknya nggak setinggi itu pendidikannya, tapi tunjukkan bahwa engkau pribadi yang smart. Iya Kalau dong. ngobrol coba Iya dong. tunjukkan, padahal kan nggak harus sekolah tinggi untuk jadi smart. At the end of Ya, the day, betul. kadang pergaulan, Betul. cara kita bersosialisasi itu kan ngaruh sekali sama kita, siapa kita nongkrong, itu kan ngaruh banget ke Betul. kita punya knowledge gitu. Jadi buat Ya. aku diupayakan dulu deh, maksudnya walaupun saya Ya. nggak bisa Ya. sekolah setinggi itu, tapi saya bukan yang dalam tanda kutip on amat gitu loh. Betul, Nggak betul. gitu juga. Nah, Paling salah gitu. satu contoh yang saya juga kasih counseling ya, ada misalnya orang tua punya anaknya ini mungkin bukan autis, tetapi mungkin perkembangannya lambat sehingga dia sekolah mau tidak mau ketika masuk sekolah harus turun mundur 1 tahun begitu ya. Yep. 1 tahun dan dia harus mengejar, dan orang tuanya khawatir bagaimana kalau dia 1 tahun berarti dia akan ketinggalan dengan teman-temannya dan nanti lulusnya bagaimana. Saya cuma memberikan nasihat pada dia, counseling, berkata bahwa nanti begitu sudah lulus sekolah tidak akan ada orang yang memperhatikan perbedaan usia dan pendidikannya. Nanti dia akan sama aja, nanti kalau udah bekerja sudah ini kan sama aja. Demikian, nggak ada orang yang beda 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Ya karena kan ada orang memang kekurangan lambat gitu ya. Tapi setelah beberapa tahun dia baru berkembang begitu. Betul, kan ada aja seperti demikian. Betul. Tapi kan at the time dia udah ketinggalan. Ya. Ketinggalan kelasnya. Nggak ada masalah seperti demikian. Itu tuh nggak ada masalah. Gitu. Jadi ikut. Ya, terus terakhir kayaknya nih, ini udah tinggal 8 menit. Iya. How to have Unconditional love for difficult parents. Gimana caranya memiliki cinta tanpa syarat ke orang tua yang sulit. Orang tua yang sulit dikasihi, maksudnya dalam artian mungkin difficult parents ya. Bukan pribadi yang terhormat atau abusive atau betul. verbal kasar misalnya. Terlalu mengganggu. Sudah menyerah untuk mencintai dia katanya. Since ortu tersebut sudah terlalu mengganggu kesehatan mental kita sendiri. Tapi kadang bisa sedih menangis membayangkan kalau ortu sudah beneran nggak ada. Up and down perasaan dan mental saya saat ini. Jadi agak mixed feelings karena tadi di satu sisi tahu harus mengasihi orang tua tanpa pamrih gitu ya, tanpa syarat, tapi mereka juga pribadi yang difficult, abusive kelihatannya ya, mungkin verbal juga bikin mental ya verbal kasar, terus mungkin pribadi yang juga mungkin kasar secara fisik juga, I don't know. Apa yang mempengaruhi kesehatan mental sendiri? Gimana maksudnya? Saya kira kata unconditional itu cuma kita harus bisa mendekat sama Tuhan. Nomor satu, kita harus kembali kepada Tuhan, mendekat kepada Dia, membaca firman Tuhan, banyak berdoa, lalu hidup di dalam komunitas gereja yang sehat ya. Nah, nanti permasalahan itu kan tetap ada di mana-mana. Mungkin tidak seperti yang di-abuse seperti ini, tapi paling tidak ketika ketemu dengan teman yang bisa menjadi teman doa atau sahabat doa ya, yang mendoakan bersama-sama, itu pasti akan menjadi kuat deh. Jadi kuat, artinya gitu. Ya, karena kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat sama kita kok, firman Tuhan bilang. Dan Dia akan mampukan kita mengasihi. Dia seperti yang mampukan dia mau. kita untuk mengasihi, ya, seperti dia mau, ya. Ya. Jadi jawabannya bukan berarti kita mesti pergi, misalnya apa dan sebagainya. Jelas bukan. Saya kira Tuhan kasih kekuatan lah, perlindungannya dan sebagainya. Betul. Dan tadi patut dimengerti juga seperti yang tadi yang bertanya juga bilang ya, dia takut orang tuanya udah nggak ada lagi. Jadi waktu kita pastinya very limited. Jadi if you want to love them well as hard as you can. Dan dalam artian gini, idenya tadi Pastor Robert bilang bagus. Kita harus mengasihi, istilahnya minta Tuhan mampukan kita mengasihi. Idenya gini. Betul. Kalau kita mengasihi pakai kekuatan kita sendiri, kita pasti nggak kuat. Kita mesti mengasihi pakai cinta yang kita dapat dari Tuhan. Jadi tadi makanya kita baca Alkitab tuh untuk mengingatkan diri bahwa kita ini dikasihi sebesar ini loh sama Tuhan. Artinya kita dimodalin dengan cinta yang unconditional. Cinta yang besar itu. Kita kan menerima agape kan. Betul. Kita menerima agape, unconditional love. Nah, karena kita menerima agape, mestinya kita juga bisa memberikan agape.
gitu. Jadi Ya, kita nggak pakai betul. kekuatan kita sendiri, kita pakai cinta yang kita dapat Ya, dari Tuhan. Pentingnya ya, hidup 1 dalam Yohanes firman tuh 3 itu. ayat 1 itu tadi. Ya, 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 betul. Dan ini jadi penutup juga ya malam ini juga. Jadi ya, pengingat penutup kita ya. nih, kalau kita mengasihi dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti gagal. Cinta Ya, kita betul. terbatas. Tapi kalau kita mengasihi dengan unconditional love yang kita terima dari Tuhan, ya dalam hal apapun, asmara, atau family love, storge, atau filia, semuanya jadi proper karena kita dimampukan untuk mengasihi dengan cinta yang kita dapat dari Tuhan. Yaitu Yuk, makanya baik, baik. itu apa yang aku bilangnya, beruntungnya kita sebagai Kristen, kita Hmm, punya cinta yang tanpa syarat. Karena Yesus mati di salib itu ada cinta tanpa syarat yang kita dimodalin lah dasarnya. betul. Sehingga kita dimampukan untuk mengasihi seperti dia lebih dulu mengasihi kita. Itu sih paling. Ya, Ya, oke. nampaknya nggak ada lagi nih. Waktunya sudah nggak Oh, ini, waktu tinggal sudah habis. 4 menit. Mungkin Boleh Om kita untuk mau tutup doa doa ya. mungkin? Ya, Boleh. mari kita Ya. mau doa ya. Yes. Ya, saya doa ya. Doa ya. Ya. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab, dan biarlah jawaban itu bisa menjadi kekuatan atau jalan buat umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk malam hari ini, bersyukur untuk tanya jawab love without string, cinta tanpa pamrih ini. Tuhan, kiranya lebih banyak lagi orang-orang yang mengerti, dan Tuhan mampukan anak-anak-Mu mengasihi orang tua, mengasihi sesama dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Biarlah garis pernikahan itu menjadi akan kuat di dalam mengasihi satu sama lain, dan mereka bisa menolong satu sama lain dan bertumbuh di dalam cinta mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berdoa untuk setiap yang sudah mendengar, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you, Pastor Robert. Amin. Thank you semua. Thank See you you ya, around. terima God kasih bless. Chris. God bless. Bye-bye. Yeah.